Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akuna faqiran fi faqri. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita dan memberikan sekali lagi kesempatan untuk menikmati Al-Qur'anul Karim, mentadabburinya sehingga pelan-pelan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian semoga apa yang kita pahami ini berubah menjadi perilaku kita kelak, sehingga apa yang kita lakukan, kita bicarakan bernilai Qur'ani yang kelak kemudian pelan-pelan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan kajian dari surat Abasa yang kemarin kalau mboten kelintu kita sampai di ayat yang ke-10. Insyaallah kita mulai hari ini di ayat yang ke-11 ya. Untuk mengingatkan sekali lagi, ada dua gambaran manusia kemarin yang digambarkan oleh surat Abasa. Satu kelompok orang-orang yang kaya tapi kafir, kelompok orang-orang yang memiliki kecukupan secara duniawi, baik materi, kedudukan, tetapi dia enggan untuk beriman kepada Allah dan menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, tipe dari orang-orang yang miskin, orang-orang fakir tapi dia beriman kepada Allah, meyakini Rasulullah SAW dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dua kategori ini digambarkan di surat Abasa, dan Rasulullah SAW disuruh oleh Allah SWT untuk memihak kepada orang-orang yang tidak mampu tetapi dia memiliki iman kepada Allah SWT. Karena memiliki dunia ini tapi tidak memiliki iman, tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Dia tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini yang memiliki latar belakang dari kisah seorang sahabat Nabi yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum, menjadi gambaran dasar bahwa orang yang memiliki iman nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan kita kemarin mengarah kepada alasan kenapa orang yang sudah memiliki dunia ini, meskinya dia memiliki kemudahan untuk taat kepada Allah SWT, tapi dia justru tidak mentaati Allah SWT. Allah menggambarkan karena mereka mengalami apa yang disebut Al-Quran dengan istighna, merasa cukup, merasa tidak butuh dengan yang lain. Ayat yang ke-11 dimulai dari kalimat menarik, kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah, faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ayat ini diawali dengan kata kalla. Kalla dikenal dengan kalimat rad'in atau kalimat zajrin ya, yang fungsinya untuk to scolding, untuk memarahi seseorang, untuk menyatakan pernyataan orang, keyakinan orang itu sebagai sesuatu yang salah dan kita menyatakan stop, no, nggak semacam itu. Kalla ya. Kalau kita lihat backgroundnya, Rasulullah SAW punya keinginan yang sangat serius untuk membuat orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Allah SWT. Terutama apalagi beberapa kalangan elit kafir Quraisy datang ke Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang Islam. Dan Rasulullah punya keinginan yang amat sangat. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, dakwah awal-awal di Mekah tidak berjalan secara efektif. Kenapa? Karena kaum elitnya tidak memeluk Islam, tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Sehingga tentu saja
Rasulullah SAW yang pada kesempatan yang lalu kita bicarakan punya keinginan yang amat sangat, ya. Sehingga keinginan Rasulullah bahkan seakan-akan beliau rela untuk membunuh dirinya sendiri agar semua orang itu memeluk Islam, ya. Dan sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi, sampai Rasulullah menyatakan fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu. Karena Rasulullah begitu sangat cintanya kepada umatnya. Jangankan Rasulullah SAW, jangankan Rasulullah SAW, salah satu imam madhahib, Imam Abu Hanifah, dikenal menarik. Ada seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan. Di setiap malam dia mabuk-mabukan, dan kalau mabuk dia sambil menyanyi. Ada syair yang dia ucapkan, setiap mabuk dia selalu membaca itu. Dan dalam salah satu syairnya ada kalimat yang menarik yang selalu dia ucapkan dengan keras. Kalimatnya adalah adha'uni, adha'uni, adha'uni. Masyarakat menyia-nyiakan diriku, masyarakat menyia-nyiakan diriku. Adha'uni, 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 kata dia. Imam Abu Hanifah yang kesehariannya, yang setiap malamnya menghabiskan malam-malamnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan malam-malamnya untuk qiyamul lail, selalu mendengarkan kalimat pemuda yang mabuk-mabukan ini. Adha'uni, adha'uni. Singkat cerita, kemudian tidak terdengar lagi kalimat adha'uni, adha'uni. Besok harinya didatangi oleh Imam Abu Hanifah ke rumahnya, ditanyakan, ada apa gerangan? Kemana si pemuda itu? Kenapa malam hari ini aku tidak mendengarkan lagi kalimat adha'uni, adha'uni? Katanya adalah orang itu diambil oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Imam Abu Hanifah datang ke penjara dan menyatakan, kenapa orang ini kok harus dipenjarakan? Kata dia, karena orang ini terlalu banyak meminjam uang kepada tetangga-tetangganya dan dia tidak bisa membayar lagi. Hutangnya diperkirakan hingga sampai 20.000 dirham. Dan angka yang cukup besar. Yang menarik, Imam Abu Hanifah menyatakan, biarkan aku yang membayar hutangnya dan keluarkan orang itu. Seorang pemuda pemabuk, seorang pemuda ahli maksiat, seorang pemuda yang mengisi malamnya hanya dengan nyanyi-nyanyi dan mabuk-mabukan, oleh Imam Abu Hanifah dibebaskan dari penjara dan dia justru yang membayar. Setelah selesai dibawa pemuda ini dengan bighalnya, dia terus berjalan menuju rumahnya. Begitu selesai di rumah, apa kata Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, apakah aku menyia-nyiakan dirimu? Karena dia selalu menyanyi adha'uni, adha'uni. Di akhir Imam Abu Hanifah menyatakan, apakah aku menyia-nyiakan dirimu? Kata Imam Abu Hanifah, orang ini seakan-akan terpukul ruhaninya. Dan dia kemudian menyatakan taubatnya dan menjadi salah satu murid terbaik Imam Abu Hanifah yang selalu berada pada shaf pertama dalam kajiannya. Yang menarik untuk kita renungkan, hatta seorang Imam Ibnu Hanifah punya kecintaan yang begitu mendalam kepada mad'unya, kepada yang didakwai, apalagi Rasulullah SAW. Nah, terbersit dalam hati Rasulullah, meskipun Rasulullah dikenal dengan Al-Bassam, wajahnya yang tersenyum, karena begitu sumringahnya Rasulullah SAW. Tapi kalimat-kalimat orang-orang Quraisy menyesakkan dada Rasulullah. Pikiran Rasulullah yang memikirkan orang untuk bisa masuk ke dalam agamanya juga membuat Rasulullah seakan-akan hendak bunuh diri karena terlalu dalam mikirin mad'unya. Yang menarik, seakan-akan kadang Rasulullah SAW menyatakan, mungkin aku yang kurang efektif dalam dakwah, mungkin aku yang kurang serius dalam dakwah, atau mungkin ada yang salah, atau mungkin kalimat-kalimat yang kurang powerful. Ayat ini menegaskan kepada kita semuanya, kalla, kata Allah SWT, innaha tadhkirah. Yang salah bukan Al-Qur'annya, yang salah bukan nabinya, yang salah bukan message-nya, tapi yang salah mereka. Karena itu ayat ini sesungguhnya untuk apa? Merendahkan orang-orang Quraisy dan meninggikan Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Karena itu Allah menyatakan kalla, no, enggak semacam itu. Kenapa? Karena seakan-akan kalau kita menasehati seseorang dan orang itu tidak bergeming, mungkin awakmu kurang pintar oleh nasihati, kamu kurang keren oleh nasihati, mungkin harus dirubah kata-katanya, harus begini caranya dan segala macamnya.
Allah mengingatkan melalui ayat ini, yang salah bukan Rasulullah SAW, yang salah bukan Al-Quranul Karim. Siapa yang salah? Orang Quraisy itu. Satu sisi, kalla innaha tadhkirah, menguatkan Rasulullah SAW. Kalla innaha tadhkirah, menguatkan posisi Al-Quranul Karim. Kalla innaha tadhkirah, fungsinya adalah merendahkan orang-orang kafir. Kan itu Allah mengawali dengan kalimat kalla, no. Tidak semacam itu. Innaha, justru innaha, sesungguhnya ayat Allah SWT, sesungguhnya Al-Quranul Karim tazkirah, dia peringatan yang paling sempurna. Kata adzikr, ya, peringatan, ya, peringatan. Kalau peringatannya itu sempurna, ya, namanya tazkir, tazkir. Tapi kalau peringatannya itu maha sempurna, paling terbaik, the perfect message, advice, the very good advice, namanya tazkirah, dikasih tak marbuto belakangnya. Jadi ibaratnya ini sudah peringatan yang paling terbaik, powerful peringatannya. Tapi karena itu yang salah bukan peringatannya, tapi siapa? Orang-orang Quraisy. Sebagaimana Al-Quran mengingatkan, kalau ada orang yang dzukiru bi ayati rabbihim, sudah diingatkan berkali-kali ayat Al-Qur'an, diingatkan oleh ayat Allah, tapi fa'aradu anha, tapi dia berpaling dari ayat-ayat Allah, maka orang yang model kayak begini, kata Allah, kalau orang sudah diingatin berkali-kali, datang Al-Quran kepada dia berkali-kali, diingatkan dengan Al-Quran berkali-kali, tapi dia tidak mau lagi taat kepada Allah, terus saja boten taat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kata Allah SWT dalam Quran, karena Allah menjadikan di dalam hatinya akinnah, ya, karena Allah menjadikan penutup akinnah. Yang menarik, akinnah niku menarik. Akinnah itu eagle nest. Kalau ada burung eagle, apa eagle itu? Elang, ya. Kalau ada burung elang, ya. Burung elang itu kan kalau terbang tinggi. Semua burung kalau bikin sarang selalu diusahakan di tempat yang susah untuk diraih oleh makhluk yang lain, karena bayinya anaknya masih sangat tidak bisa memproteksi dirinya sendiri, sementara dia harus terbang mencari makanan, sehingga dia harus mencari lokasi yang safe, yang aman. Lah, burung Raja Wali biasanya menaruh di tempat yang tinggi, yang orang akan susah untuk menemukannya. Dari kata itu nanti diambil kata akinnah. Kalau Allah menutup hati seseorang, kalimatnya di dalam Al-Quran ada kata ghasyiyah, ada kata ghishawah, ada kata akinnah. Misalnya di surat Al-Baqarah, Allah menggunakan kata wa ala absarihim ghishawah. Apa bedanya ghishawah dengan akinnah? Kalau ghishawah, peluang masih bisa dibuka lagi, mungkin. Memang wis ketutup, tapi masih mungkin untuk dibuka. Tapi kalau akinnah, itu penutup yang kuncinya sudah hilang, sudah nggak tahu lagi gimana bukanya. Seperti kita nggak tahu lagi di mana sarangnya dari burung elang tersebut karena sudah sangat susahnya. Bahkan Al-Quran menyatakan wa in tad'uhum ilal huda, bahkan kalau engkau sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwai mereka, saya tanya, ada pendakwa yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Boten wonten. Rasulullah SAW yang mendakwai, sikapnya yang indah, kalimatnya yang indah, semuanya yang indah pada diri Rasulullah. Kalaupun Rasulullah yang mendakwai orang yang hatinya sudah ada akinnahnya, la yahtadu idzan abada, dia nggak akan bisa lagi mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena akinnah penutupnya udah boten wonten kunci nih, lawangi wis kekunci, ya. Dan nggak ada lagi, nggak bisa lagi akinnah, akinnah. Nah, Allah di ayat ini menegaskan kalla innaha tadhkirah. Quran itu tadhkirah. Karena itu kalau ada orang yang diperingati dengan Al-Quran dan dia tidak tergerak sama sekali untuk mentaati Allah SWT, dengan apa lagi dia bisa digerakkan hatinya? Ya, kata Allah SWT, kalau sudah tidak bisa diperingati dengan Al-Quran, mana lagi peringatan yang lebih hebat daripada Al-Quranul Karim? Ya, apa di dalam ada satu ayat yang menggambarkan Allah menyatakan bahwa kalau tidak bisa diperingati dengan Al-Quran, apalagi gimana ayatnya?
Saya kok lupa, Masya Allah. Nanti kalau saya ingat ya. Jadi kata Allah sudah katakan, kalau didatangkan Al-Quranul Karim, tapi masih belum saya ingat, mana lagi yang bisa memperingati dia? Gak ada lagi, karena Al-Quran yang paling tertinggi, peringatan yang paling sempurna, advice yang paling menukik ke jantung kita. Kalau itu tidak bisa memperingati seseorang, tidak ada lagi yang bisa. Karena itu Allah mengawali kalimatnya dengan kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Allah yang menarik yang kedua sekarang, tadhkirah, peringatan yang paling terbaik, paling sempurna. Yang menarik, orang itu kalau diperingati sebelumnya sudah tahu atau sebelumnya belum tahu. Saya peringatkan kamu ya, dia sebenarnya sebelumnya sudah tahu atau belum tahu? Sudah tahu, karena kalau belum tahu namanya diberi informasi, bukan diperingati. Ya, semua yang namanya peringatan pengulangan. Peringatan ulang tahun, peringatan hari lahir, peringatan pernikahan, semua peringatan sudah ada sebelumnya. Pertanyaannya, Quran itu sesungguhnya, semua isi Al-Quran itu sesungguhnya dia tadhkirah. Dia sebenarnya mengingatkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, yang kita sebenarnya sudah ngerti, yang sebenarnya kita ini pasti menerimanya, karena sudah tahu. Seperti diingatkan, awakmu lahir 1 Januari kan? Oh iya ya, namanya tadhkirah. Pertanyaannya, kapan kita dikasih tahu? Kapan kita dikasih tahu? Kapan kita ini tahu bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah diterima oleh hati kita? Cuman kita lupa, hanya di-remind lagi. Kapan? Allah meletakkan dalam diri kita namanya fitrah. Di dalam roh kita, semua roh kita. Dulu kita menyatakan sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, kata Allah SWT. Ya, saat Allah mengambil ya anak cucu Adam semuanya dari apa? Dari min zuhurihim, ya, dzurriyyatahum, ya. Kemudian wa asyhadahum ala anfusihim, saat kita semuanya di alam ruh. Karena esensi kita adalah di alam ruh. Kita ini esensinya adalah ruh. Saat kita di ruh, saat kita menjadi ruh semuanya dulu sebelum lahir ke dunia, kita ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita semua menyatakan, nggih ya Allah. Apakah aku Tuhanmu? Apakah engkau mau menyembahku? Apakah engkau mau menjadikan aku sebagai perawatmu, sebagai sayyidmu, sebagai pengatur hidupmu? Kita semua menyatakan qalu bala syahidna. Dan Allah mengingatkan itu kembali dalam surat Al-A'raf 172 ya. Allah menyatakan, kenapa diingatkan lagi? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat kita tidak berkata, ya Allah saya sudah lupa, dulu sih tidak diingatin. Kata Allah, sudah saya ingatin, sampai sekarang masih ada rekamannya. Al-A'raf 172 masih ada. Jadi semestinya semua ayat dalam Al-Quranul Karim mestinya itu mesti diterima oleh diri kita. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan fitrahnya manusia itu sebagai orang yang mentaati Allah SWT. Sebenarnya kalau orang itu tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, dia dalam keadaan muslim. Sebenarnya di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah kita mentaati Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan kalla innaha tadhkirah. Karena itu kata Allah, faman syaa dzakarah. Maka siapa yang berkehendak, siapa yang menginginkan, dia bisa mengambil Quran itu sebagai pengingat bagi dirinya. Dia bisa mentadaburi, dia bisa mengingat-ingat Allah SWT melalui Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pengingat dirinya. Faman syaa dzakarah. Ibaratnya terserah sekarang, Quran ini sudah sempurna, Quran sudah menjadi peringatan yang paling terbaik. Terserah manusianya sekarang, mau mengambil atau mau membuangnya. You take it or you neglect it. Ya, offer sudah dikasihkan, tinggal you take it atau you leave it. Ya, persoalannya sekarang ada pada manusia. Faman syaa dzakarah. Kalau kamu tidak mau, Allah menyatakan, sekarang Allah menunjukkan, faman syaa dzakarah. Kenapa sih Quran itu begitu hebatnya? Sampai Allah menunjukkan, you pikir Quran ini sederhana? Dia satu, tadhkirah. Yang kedua, dia tidak berasal dari dunia ini. Dia divine message.
dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia dari yang tempat yang tinggi, karena Allah menyatakan fi suhufim mukarramah. Allah menegaskan di ayat ini, Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berada di mana awalnya? Fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf yang mulia. Ada banyak makna dari kata suhuf, ya. Suhuf jamaknya sahifah. Sahifah. Ada yang menyatakan yang pertama, suhuf dimaknai dengan catatan para sahabat Nabi yang mencatat Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quranul Karim, para sahabat mencatatnya. Itu yang dimaksud dengan suhuf. Yang kedua, ada yang menyatakan suhuf adalah lembaran-lembaran para anbiya, sebagaimana suhufu Ibrahim wa Musa. Tapi jumhur mufassirin menyatakan pendapat ini lemah. Pendapat paling kuat, suhuf ini adalah para malaikat yang mencatat, ya, para malaikat. Karena itu nanti ada banyak maknanya, ya, kata fi suhuf. Quran itu ada pada lembaran yang dicatat oleh para malaikat. Fi suhufim mukarramah, ya, rujukannya kepada malaikat. Yang menarik, kemuliaannya dari mana? Ada beberapa pendapat sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Qurtubi. Yang pertama, kemuliaan Al-Quran kenapa? Dia mulia kenapa? Karena indallah. Kemuliaannya karena berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sudi. Imam At-Tabari misalnya menyatakan mukarramatun fid dini lima fiha minal ilmi wal hikam. Mulianya Al-Quran itu karena di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu dan hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu dia mukarramah. Mukarramahnya li'annaha nazala biha kiramul hafadhah, karena Al-Quran diturunkan oleh malaikat-malaikat yang mulia, atau li'annaha nazilatun minal lauh, karena Quran itu diturunkan dari lauhul mahfud, di atas langit ketujuh, ya. Wa qila mukarramatun li'annaha nazalat min karim, karena dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang karim. Li'anna karamatul kitab min karamati sahibihi, ya, karena dia juga diturunkan dari Allah yang maha mulia melalui malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad yang mulia, ya. Apalagi Quran ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagai ayatullah. Karena itu kata Imam Al-Qurtubi mengutip, menegaskan li'anna karamatil kitab, karena kemuliaan kitab min karamati sahibih, ya, tergantung dari kemuliaan pemiliknya. Siapa yang memiliki Al-Quran pada awalnya? Allah Subhanahu wa taala, karena dia ayatullah, maka dia tentu saja mulia. Itu maksudnya fi suhufim mukarramah, di mana dia marfu'ah, ya, dia berasal dari tempat yang tinggi, ditinggikan Al-Quran itu, ya, ditinggikan Al-Quran itu. Marfu'atin, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'ahnya kenapa? Karena rafi'atul qadri indallah, ketentuannya yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Marfu'ah inda tabaraka wa taala, dia tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Marfu'ah minas sama'is sabi'ah, dia tinggi, ditinggikan karena dia berasal dari langit yang ketujuh. Ada juga yang menyatakan, Yahya bin Salam At-Tabari misalnya, marfu'ati dzikri wal qadar, karena sebutannya yang paling tinggi. Kalau kita renungkan, tidak ada kitab yang dibaca banyak kali melebihi Al-Quranul Karim. Marfu'atun anis subhi wat tanaqud, dia tinggi karena tidak ada yang remang-remang di dalamnya, tidak ada tanaqud di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, di dalam Al-Quranul Karim. Marfu'atim mutahharah, kata Allah SWT, mutahharah. Al-Quran juga disifati dengan mutahharah, dia suci, min kulli danas, tidak ada kotoran di dalamnya, tidak ada apa maksudnya? Quran juga tidak diturunkan kepada orang-orang musyrik, karena itu disebut dengan mutahharah. Mutahharah, marfu'atin mutahharah. Quran juga dibawa oleh malaikat yang suci, bi aidi safarah. Setelah Allah menjelaskan sifatnya Al-Quran, ya, dia suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah, dia dibawa oleh malaikat, di tangan para malaikat-malaikat yang suci, kata Allah, bi aidi safarah. Kita agak cepat biar selesai.
Safarah menarik ya. Safarah sebenarnya makna awalnya itu membuka. Ya, wadaha, yuwaddih namanya safarah. Karena itu misalnya safir, apa bahasa Arabnya safir? Safir duta besar, ambasador. Kenapa kok disebut safir? Karena ambasador itu membukakan perintah informasi dari raja kepada seseorang. Namanya ambasador atau duta. Kalau orang bepergian namanya safar. Kenapa? Karena orang kalau melakukan safar dia membuka wilayah baru. Saya tidak pernah ke Malang, pergi ke Malang dengan openingnya, membuka unveiling new territory. Oh ini ya Malang ya. Karena itu safarah maksudnya ini informasi kemudian dibukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Qurannya itu dibawa kemudian dibukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu para malaikat disebut dengan safarah. Disebut dengan safarah. Bi'aidi safarah. Bi'aidi safarah. Allah misalnya ada sekian banyak di kalangan para ulama menafsiri kata safarah. Ada yang menyatakan yang pertama al-malaikah alladzi ja'alahumullahu sufra'a bainahu wa baina rasulih. Allah menjadikan malaikat-malaikat yang Allah jadikan menjadi utusannya, menjadi penyampainya, yang menjadi sufara antara dia dan antara rasulnya. Tengah-tengahnya namanya sufara, jadi ambasadornya. Ada lagi yang menafsirkan hiya mutahharatun taj'alut tadhhir liman hamalaha bi aidi safarah ay katabahu. Yakni maksudnya adalah beliau yang mencatatnya. Karena salah satu kata safarah juga dimaknai dengan kitab, mencatat, ya, mencatat. Oke. Ada lagi yang menafsirkan hum al-malaikatil kiram al-katibuna li'a'malil ibad. Yang disebut dengan safarah adalah para malaikat yang mulia yang mencatat amal-amal manusia fil asfar, di dalam buku, dalam kitab. Ya. Kenapa kok disebut kitab? Kenapa kok kitab juga disebut dengan safir? Karena kitab itu kalau kita bacanya akan membukakan pengetahuan yang baru. Pokoknya maknanya ada membuka. Ya, ada al-idah, al-idah. Itu makna dari safar, ya, makna dari safar. Karena itu misalnya Imam Az-Zajjaj menyatakan li'anna ma'nahu annahu yubayyinu syai' wa yuwaddihuhu. Maknanya menjelaskan sesuatu atau mewadihkan sesuatu. Yuqalu asfara subhu misalnya. Kalau subuh itu sudah kelihatan jelas, orang Arab menyebut dengan subuhnya sudah asfar. Ya. Ada lagi misalnya menyatakan misalnya wasafaratil mar'ah misalnya. Seseorang perempuan itu safarat. Apa maknanya? Idza kasyafatin niqab an wajhiha. Kalau seorang pakai niqab, niqabnya kebuka, ngomongnya orang Arab dulu adalah safaratil mar'ah, ya, sudah kebuka, ya, namanya safarat, ya. Dari kata itu disebut dengan bi'aidi safarah. Ini fungsinya, malaikat mencatat dan kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW, membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bi'aidi safarah, bi'aidi safarah. Kiramim bararah, kiramim bararah. Sekarang sifat dari malaikat. Kalau tadi dijelaskan sifatnya Al-Quran yang sempurna tadi, yang marfu'ah, yang mutahharah, ya, sekarang sifatnya malaikat. Di antara malaikat itu semua mulia, tapi ada spesial angel, spesial malaikat yang khusus membawa Al-Quranul Karim untuk membawa wahyu Allah SWT untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat yang membawa Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan sifatnya bi aidi safarah. Apa sifat kedua? Kiramin. Sifat pertama dari malaikat, dia mulia, mulia, ya, malaikat-malaikat yang mulia. Kenapa? Karena dia karamun anil ma'asi. Dia menjadi mulia karena dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum yarfa'una anfusahum anha, ya. Ada lagi yang menafsiri kenapa dia disebut dengan karam, kiram, karena yu'thiruna manafi'a ghairihim ala manafi' anfusihim. Karena dia selalu mementingkan kemanfaatan orang lain dibanding kemanfaatan dirinya sendiri. Tipe malaikat-malaikat ini, ya, namanya kiramin. Satu, sifatnya malaikat ini kiramin. Yang kedua, bararah.
Baroroh berasal dari kata bar. Ada dua kata, ada bar pakai alif, ada kata bar. Artinya orang yang baik, yang kebaikannya begitu sangat banyak, namanya bar. Karena itu kata bar diartikan dengan tanah lapang, tanah. Semua daratan dalam bahasa Arab namanya bar. Ya. Jadi satu orang yang berbuat baik, yang kebaikannya itu banyak, namanya bar pakai alif. Kalau banyak, abror. Misalnya dalam Al-Quran, innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tetapi kalau kebaikannya ini ekstrim, terlalu banyak, maka bukan abror, tapi baroroh. Yang menarik, dalam Al-Quranul Karim, kata abror dipakai untuk manusia, kata baroroh dipakai untuk malaikat. Misalnya, al-mahir fil Quran ma'al safaratil kiramil baroroh. Kalau untuk malaikat baroroh. Kenapa kok untuk malaikat baroroh? Untuk manusia abror. Karena dalam tradisi bahasa Arab, abror itu jam'ul killah. Dia jamak tapi nggak banyak. Tapi kalau baroroh jamak yang tidak ada batasannya, sangat banyak. Saya tanya, mana yang lebih banyak? Di orang yang sangat baik itu mana yang lebih banyak? Dari golongan malaikat atau dari golongan manusia? Ya dari golongan malaikat, karena semua malaikat sudah baik. Diambil lagi yang baik-baik dari malaikat, yang lebih baik-baik lagi, namanya baroroh. Kalau di antara manusia diambil yang baik-baik, namanya abror. Ya. Yang kita ingin masuk surga bersama al-abror. Ya. Abror, sebagaimana doa kita itu. Khilil jannata ma'al abror. Lah sifat malaikat ini disebut oleh Allah dengan baroroh. Kiramim baroroh. Sekarang selesai. Ya. Allah menjelaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah bukan kamu, yang salah bukan Al-Quran. Allah menjelaskan bahkan kalau mereka mau merenung, Quran ini tidak berasal dari dunia. Quran ini dari langit sana. Dia ditinggikan oleh Allah. Dia disucikan oleh Allah. Bahkan saking sucinya dia tidak disentuh oleh kebanyakan malaikat, tapi dia hanya dibawa oleh special angel yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah SWT. Dia ditinggikan, dia disucikan oleh Allah SWT. Al-Quranul Karim yang kayak begitu itu kemudian diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat yang super, malaikat yang digambarkan oleh Allah dengan malaikat yang mulia, malaikat yang baroroh. Nah, kalau sudah diperingati semacam ini, ya, Quran yang sedemikian dahsyatnya tadi, yang tadzkirah, yang marfu'ah, yang mutahharah, dibawa oleh malaikat yang safarah, yang kiramin, yang baroroh, terus manusianya kok tetap aja tidak menerima Al-Quran. Allah menyatakan, qutilal insanu ma akfarah, kata Allah SWT. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila artinya dibunuh sebenarnya. Qutilal insan, manusia sudah dibunuh. Karena pakai fi'il madhi. Maksudnya apa? Ailu'ina au udziba, diadab manusia itu, dilaknat manusia yang kayak begitu itu. Ya. Yang sudah diturunkan Al-Quranul Karim, yang sudah mengerti sebaiknya Al-Quranul Karim, tapi kok justru tidak beriman, diadab orang kayak begitu itu, dilaknat orang kayak begitu itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ad-Duhaq menyatakan, sebelum Imam Ad-Duhaq ada kata yang menarik, saya bacakan sedikit. Kok belum ketemu ya? Oke. Kata Abu Saleh dari Ibnu Abbas, ya. Wa'adatul Arab, kebiasaannya orang Arab, idza ta'ajjabu
min syai'in, jika orang Arab itu takjub terhadap sesuatu, qalu, mereka berkata qatalahullah ma ahsana. Jadi kalau dia mengagumi sesuatu yang di luar pikirannya, terus dia bilang begini, qatalahullah ma ahsana. Wow, kok cek api edan. Ngoten, kalau mungkin kalau kita orang Surabaya ngomongnya edan itu kutilal insan. Nah, ngoten. Yang mau menggambar noe. Nah, saya cuma ingin menggambarkan gambaran orang Arab kalau mengagumi sesuatu, terus ngomongnya itu diawali dengan kata kotal. Diawali dengan kata kotala. Kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan di luar bayangannya, di luar prediksinya, dia mengawali dengan kata kotala. Nah, sekarang kita lihat ayat ini diawali dengan kutilal insan, karena itu tidak bisa diterjemahkan secara literal. Karena ini ekspresi, kalimat ekspresi. Kayak kita ngelihat sesuatu, orang sudah diajarin, mau UN misalnya, sudah di try out selama 100 kali, besok mau ujian sudah dikasih kuncinya, tidak lulus, terus ya bilang gendeng kon niku. Kok cek goblok ngono ya apa ta? Ngono, gendeng saking, nah itu ungkapannya. Lah orang Arab zaman dulu ngomongnya kutilal insan. Nah, ya apa ya? Gitu itu terjemahannya. Jadi ini ungkapan, tapi ungkapan untuk orang yang sudah sedemikian banyaknya dia diberi peringatan oleh Allah SWT, bahkan tidak tanggung-tanggung peringatannya turun dari langit sana, dikasih peringatan yang paling terbaik, peringatnya the best advice ever, dan yang memberikan peringatan the best human being ever, Nabi Muhammad SAW. Dan yang membawa peringatannya dari langit the best angel ever. Semuanya the best semuanya ini. Ibarat UN tadi itu, try out 100 kali, kunci jawaban sudah dikasih, nggak lulus, ya ono sampean. Ya pancen gendeng awakmu itu. Ngoten. Sama seperti ini. Allah menggambarkan, Masya Allah, sudah semua kebaikan diberikan. Tapi kok tidak mau menerima dakwahnya, sehingga Allah menyatakan kutilal insan. Kutilal insan, wong kon, diazab kamu, dilaknat kamu, kata Allah SWT. Diazab manusia, dilaknat manusia. Ma'akfarah. Ma'akfarah ada dua. Satu, kata para ulama, ma-nya disebut dengan istifham taubih, istifham untuk mencerca. Ma'akfarah, kok bisa kamu ngufurin itu? Bagaimana bisa kamu kufur kepada Allah SWT itu? Pertanyaan, tapi pertanyaan untuk mencela, pertanyaan untuk merendahkan. Yang pertama. Yang kedua, yang ini diambil oleh jumhur, ma-nya tidak ditafsiri sebagai ma istifham, tapi disebut dengan ma ta'ajjub, karena ini uslub ta'ajjub katanya. Qutilal insanu ma akfara. Uslubnya ta'ajjub, ma akfara. Ya itu kayak kon kok iso sih? Ya apa itu? Saking tidak terima di akalnya. Sudah ada Nabi Muhammad berdakwah di hadapan kaumnya, kok bisa kamu tidak beriman? Ma akfara, kata Rasulullah SAW. Bagaimana bisa? Kekufuran model apa? Kamu kok bisa mengkufuri Allah SWT itu loh? Kok bisa tidak menerima Al-Quranul Karim itu loh? Padahal dia turun kepada kalian. Padahal sudah diperingatin Allah berkali-kali. Qutilal insanu ma akfara. Kata Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ayat ini memiliki background menarik, turun kepada Utbah bin Abi Lahab. Sebagaimana dulu yang pernah saya ceritakan, menantu Rasulullah SAW, namanya Utbah bin Abi Lahab, putranya Abu Lahab. Kana qad amanah. Salah satu riwayat, sebenarnya dia sudah pernah iman. Dia iman kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW. Tapi falamma nazalat An-Najm, ketika turun surat An-Najm, irtadda, murtad dia. Wa qala amantu bil Qur'an, kata dia, kullih, aku beriman kepada Al-Qur'an semuanya, illa An-Najm, kecuali surat An-Najm. Fa anzalallahu jalla thana'uhu fihi qutilal insan. Setelah itu baru turun ayat ini, bersamaan dengan ayat ini kemudian turun qutilal insanu ma akfara. Atau di tempat yang lain sebagaimana kita ketahui apa kesalahan terbesarnya Utbah bin Rabi'ah, ya Utbah bin Abi Lahab,
Karena dia disuruh oleh ayahnya untuk meludahi Rasulullah SAW dan menceraikan putri Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah SAW, setelah dia meludahi Rasulullah, Rasul berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbaka, Allahumma sallit alaihi kalbaka asadal ghadirah. Ya Allah, lumat dia dengan binatang buasmu, kira-kira begitulah secara mudahnya. Nanti sebagaimana yang dulu pernah kita ceritakan, dia meninggal dengan dilahap oleh singa, oleh singa. Ya, meskipun dia sudah bilang kepada kaumnya bersama Abu Lahab untuk diproteksi, dan dia bahkan menyatakan siapa yang menjaganya dan menjaga malam itu sehingga dia tetap bisa hidup, dikasih dengan uang 1000 dinar, kata dia. Faja'ala liman ma'ahu alfa dinarin in huwa asbaha hayyan. Pokoknya kamu menjaga saya sampai besok pagi saya tetap hidup, tak kasih bonus 1000 dinar. Gila nih, gila ya. Tapi masya Allah ya, nanti sudah dijaga seketat itu, dibikin tidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ada singa menerkam beliau, menerkam Utbah ya, putranya Abu Lahab ini, kemudian mati dia. Saat mati, waqad kana Abu Lahab nadabahu wa baka, sedih nangis Abu Lahab. Apa kata dia? Waqala ma qala Muhammadun syai'an qattun illa kan. Tidak ada ucapannya Muhammad itu, apa saja yang dia ucapkan pasti terjadi. Ya, itu komentarnya siapa? Abu Lahab setelah anaknya mati. Tapi sudah dikasih kayak begitu, taat dia, menerima Al-Quran dia? Boten. Karena itu untuk orang model kayak Abu Lahab, apa yang paling pas untuk diucapkan? Qutilal insanu ma akfarah. Ya, qutilal insan ma akfarah. Kata Allah SWT, setelah dikasih manusia, sekarang kita renungkan ya, Allah menciptakan kita dibungkus dengan fitrah. Dibungkus dengan fitrah. Yang namanya ibarat software ngeten, kita dikasih software hardware oleh Allah namanya ruh. Ruhnya niku hardwarenya wonten software. Softwarenya itu namanya fitrah. Ya, fitratullah allati fataran nasa alaihi. Ya, misalnya Allah itu sudah ngasih kecenderungan, atau dalam bahasa yang lain Allah menyebut dengan hanif. Jadi roh kita niku mboten saged kecuali senang kepada ketaatan kepada Allah SWT. Maka begitu dimasukkan ke dalam jasad, mestinya kita menjadi orang yang taat. Sudah ini ada cahayanya, dikasih modal oleh Allah, namanya fitrah. Al-Quran diturunkan. Saya tanya, lek di jero atine sampean, ya, wonten ada minyaknya, dan kemudian sudah ada bara apinya tapi masih kecil, terus kemudian dikasih atau ada cahayanya di dalam hati kita, kemudian Allah menurunkan cahaya yang sangat besar yaitu Al-Quranul Karim, dan kalau cahaya yang dari Al-Quran itu bertemu dengan cahaya yang ada di dalam hati, apa yang terjadi? Membuncah cahaya itu, yang disebut Al-Quran dengan nurun ala nur, ya, light upon light, light upon light. Karena kita sudah punya cahaya dalam hati. Semua manusia Allah ciptakan sudah punya modal cahaya. Fitrah namanya. Fitrah namanya, atau ruh namanya. Karena sudah ada di sini. Kemudian Allah cuma nurunin lagi untuk mengaktifasi, untuk menguatkan. Karena itu namanya tadzkirah, hanya mengingatkan lagi, diingatkan lagi. Lah, mestinya yang terjadi adalah nurun ala nur, mestinya. Tapi yang menarik untuk orang model Abu Lahab, model Utbah bin Abi Lahab, model orang-orang Quraisy, sudah sedemikian ini cara Allah, manusianya sudah dikasih fitrah, dikasih ruh, kemudian dikasih Al-Quranul Karim, didatangkan Rasulullah SAW untuk berdakwah, dan dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Kan itu Allah menyatakan, qutilal insanu ma akfarah. Allah kemudian menyatakan kepada kita, min ayyi syai'in khalaqah. Kok bisa kamu tidak taat kepada Allah SWT? Kok bisa kamu tidak bisa menerima Al-Quranul Karim? Memangnya kamu itu diciptakan dari apa? Kok sebegitu sombongnya? Kok misalnya sekarang, lihat, yang Allah omongin apa? Fisik kita. Karena roh kita selalu taat kepada Allah awalnya. Begitu campur dengan fisik jadi berubah. Karena itu Allah sekarang menyatakan, min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya dari apa kamu itu diciptakan? Kok bisa sesombong itu?
Ya, kok bisa sekombong itu? Aimin ayyi syai'in khalaqallahu hadzal kafir fayatakabbar. Memangnya hei orang kafir, kamu itu diciptakan dari apa? Kok bisa kamu kemudian sombong? Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi, Shahibul Jannatain tadi itu. Shahibul Jannatain yang kemudian merasa dirinya lebih baik dibanding orang yang lain. Kemudian dia bilang sama temannya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Lihat kata Allah, nanti kritiknya Allah Subhanahu wa taala, nanti begitu temannya yang soleh berkata kepada temannya ini, qala li sahibihi, ya, wa huwa yuhafiru, kata dia, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Sampean itu loh kok bisa merasa lebih baik dari aku gara-gara sampean punya harta lebih banyak, gara-gara kebunmu lebih baik dari aku. Memangnya Anda diciptakan dari apa? Memangnya Anda tidak diciptakan dari sperma, dari debu yang sama dengan aku, yang kemudian menjadi kita ini. Sopo awakmu? Memang kulitmu beda ambek kulitku? Memang tulangmu beda dengan tulangku? Kenapa hanya karena urusan harta kamu menjadi lebih tinggi dari diriku? Kenapa karena hanya urusan harta kamu merasa lebih mulia daripada diriku? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Ya, sama dengan ayat ini. Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya kamu diciptain dari apa, kata Allah Subhanahu wa taala? Summa sabila yassara. Waktu kita diciptakan di dalam perut ibu kita, lemah kita, bahkan untuk keluar kita nggak bisa. Siapa yang membuat kita keluar dari jalan keluar itu? Allah SWT yang memudahkannya. Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan keluarnya. Sabil makna yang pertama adalah jalan lahir kita, Allah mudahkan. Bahkan katanya menurut penelitian sesungguhnya 90% seorang ibu itu sesungguhnya tidak perlu bantuan sesungguhnya. Dia secara natural, sakit tentu saja, tidak ada kesakitan yang lebih sakit daripada orang melahirkan. Tapi wayalal ajib, ajaibnya dengan mudahnya orang bisa keluar nanti. Yang sebenarnya bayinya nggak bisa ngapa-ngapain, siapa yang membuat itu dimudahkan jalan keluarnya? Hatta kamu sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Summa sabila yassarah. Allah. Makna sabil yang kedua adalah jalan dia untuk mendapatkan hidayah Allah sebagaimana yang digambarkan di dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa taqwa, Allah mudahkan, dikasih Al-Quranul Karim, diturunkan Nabi Muhammad, ada ustadz-ustadzah, ada majlis-majlis ta'lim, semuanya dimudahkan, tinggal mau ngambil atau enggak. Summa sabila yassarah, summa sabila yassarah, thumma amatahu fa'akbarah. Kata Allah SWT, kalau semuanya sudah saya sediakan, kamu saya mudahkan untuk lahir di dunia. Setelah itu aku kasih modal engkau, aku kasih kesempatan untuk bisa mendapatkan hidayah Allah SWT. Semuanya, alam semesta aku ciptakan agar engkau mendapatkan hidayah. Al-Quran dimudahkan, dan segala macamnya. Tapi kalau kamu tetap aja, oke, thumma amatahu fa'akbarah. Kamu nanti pasti akan mati dan bertemu denganku. Kata Allah SWT, thumma amatahu. Nanti kamu akan mati, fa'akbarah, dan kamu akan dikuburkan. Kamu akan kembali ke tanah, akan dimasukkan ke dalam tanah. Ya, mau dikubur, mau dibakar, mau diapapun, nanti kalaupun dibakar kembalinya nanti kemana lagi? Semua ke tanah. Kan itu Allah menyatakan, thumma amatahu fa'akbarah, fa'akbarah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita agar kita merenungkan, tidak lama kita akan demikian itu. Tidak lama. Ya, tidak lama. Karena itu kalau orang masih terus saja merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya sombong di hadapan Allah sehingga dia tidak bisa menerima, ya, ketentuan Allah SWT, tidak bisa menerima Al-Quranul Karim, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan melalui ayat ini, ya, thumma amatahu fa'aqbarah, thumma idza syaa'a ansyarah. Dan nanti setelah itu kata Allah, idza syaa'a, kalau Allah menghendaki, ansyarah, Allah akan spread out, ya, Allah akan sebar, Allah akan bangkitkan dan kemudian kita disebar oleh Allah SWT. Apa maksudnya? Gini, dalam Al-Quranul Karim ada 3 kata yang menunjukkan kebangkitan dari kubur. Ada ahya, ada ba'atha, ada nasyarah.
Bedanya begini, kalau ahya habis mati dalam kubur kemudian dibangkitkan, ya, namanya ahya. Kalau ba'atha, kita dibangkitkan oleh Allah untuk diarahkan menuju satu tempat, namanya ba'atha. Jadi to raise up, habis di raising, habis diangkat, ya, kemudian habis dibangkitkan, kemudian diarahkan menuju satu tempat, namanya ba'atha. Tapi kalau nasyara, disebar. Kapan kita nasyar? Di mahsyarnya Allah SWT. Masya Allah, nanti menarik kalimatnya. Ujung kalimat ini yang paling juicy menurut saya, paling indah, yang harus menjadi renungan kita bersama-sama nanti. Ya. Kata Allah, nanti kamu akan idza syaa ansyarah. Idza syaa ansyarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus Utsman ibnu Affan, setiap ke kuburan beliau menangis. Tapi kalau dia diingatkan dengan surga neraka, beliau tidak menangis. Sahabatnya bertanya kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, kenapa kalau kamu mengingat surga sama neraka, diingatkan tentang surga neraka, engkau tidak menangis? Tapi kalau diingatkan kuburan selalu menangis." Karena kata dia, kalau orang baik di kuburan, maka seterusnya dia akan baik. Kalau dia susah waktu pertama di kuburan ini, maka makin ke sana makin tidak karu-karuan. Karena dia adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia adalah manzilah pertama. Kalau saya baik di kuburan, selanjutnya tinggal baik terus. Tapi kalau saya jelek di kuburan nanti ini, maka selanjutnya makin tambah buruk, makin tambah buruk, makin tambah buruk. Ya. Karena itu penting untuk merenungkan kapan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti apabila digambarkan dalam Al-Qur'an, Masya Allah, menakutkan. Al-Quran menyatakan wa'uridu, nanti orang itu begitu nanti dibangkitkan oleh Allah SWT, Masya Allah, di mahsyar nanti dia, surat Al-Kahfi, dia membawa kitabnya, ya, dia membawa kitabnya, dikasih kitabnya. Begitu dia melihat kitabnya, dia ketakutan. Al-Quran menggambarkan menarik. Wa'uridu, ya, begitu dikasih oleh Allah SWT kitabnya, begitu nanti dia melihat kitabnya, dia ketakutan. Allah menggambarkan dengan kalimat musyfiqin. Musyfiqin itu orang yang sangat takut terus terhadap dirinya, dan tidak berhenti-henti takutnya. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasannya, karena menggunakan isim. Dan Allah menggambarkan ketakutannya, wa yaquluna, dan dia terus menerus berkata, ya wailatana. Dia berkata, ya wailatana. Dulu pernah kita bahas, ya, saya ulang lagi hanya untuk menguatkan pikiran kita. Wail, sumur di neraka jahanam, yang apabila dibuka, neraka jahanam minta pertolongan kepada Allah untuk diproteksi dari sumur wail. Orang begitu nanti melihat catatan amalnya di mahsyar, ya, dia melihat catatan amalnya, maka dia akan berkata, ya wailatana, ya wailatana. Wail itu maknanya begitu. Kalau dikasih ta, maka dia puncak dari kengerian, puncak dari keadaan bahwa seseorang yang merasa enggak akan ada kebaikan sedikit pun yang aku akan alami. Dia menyatakan, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan belum selesai, dia kemudian berkata, ma li hadzal kitab. Dan jangan nanti diperhatikan dalam surat Al-Kahfi, tulisannya menarik. Ma li, tidak disambung, diputus, ma li diputus, hadza. Dalam bahasa Arab mestinya salah nulis seperti itu. Mestinya li hadza. Boten li diputus, hadza. Menarik. Ada riwayat dulu Utsman bin Affan saat menuliskan itu sudah agak ragu-ragu, ini mestinya disambung ini. Tapi karena yang didapatkan tidak disambung, tetap saya ditulis li hadza. Sampai sekarang kalau jenengan lihat di mushaf, lamnya terpisah. Ya, saya tidak tahu ayat keberapa itu, nanti dicari 50-an something. Ya, surat Al-Kahfi. Malihada. Apa hikmahnya? Ini kalau orang ketakutan itu mboten sakit ngomong lancar. Misalnya ada orang habis dikejar anjing, terus ditanyain sampean, "Oh no, boleh. Aku mau, aku." Tidak bisa ngomong dia.
terbata-bata dia. Allah menggambarkan begitu orang ini membuka kitabnya, dia nggak bisa ngomong, saking takutnya, dan digambarkan dengan jedah itu. Malihadal kitab. Yo poki kitab poki. What's wrong with this book? Malihadal kitab. La yughadiru saghiratan illa kabiratan illa ahsaha. Masya Allah ya. Suatu saat kita diskusikan surat Al-Kahfi, tapi kita lanjutin dulu. Allah menyatakan idza syaa'a ansyarahnya, thumma amatahu fa'akbarah, thumma idza syaa'a ansarah. Kata Allah SWT, kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan demikian. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tapi menarik, kalimatnya menggunakan kata lamma, boten lam. Lamma not yet, belum, tapi masih ada peluang mengerjakan lagi. Allah masih seakan-akan masih membuka peluang. Saya ingatin kamu, sepanjang kamu masih punya usia di dunia ini, aku kasih kesempatan kamu untuk mentaati Allah SWT. Ya, kita harus ngiri sama orang-orang soleh, semacam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, saya sekali lagi saya ulang kisahnya. Pada suatu saat Imam Abu Hanifah terlambat sholat subuh, sehingga yang mengimami subuh muadzinnya. Masya Allah, sang muadzin mengimami sholat, Imam Abu Hanifah di belakangnya, yang dibaca surat Az-Zalzalah. Begitu sampai di ujung ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhirih, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Imam Abu Hanifah habis sholat, dia terus menundukkan dirinya, mengingat-ingat ayat itu dan tadabbur sambil menangis. Orang yang sang muadzin yang menjadi makmum ini tidak tega melihat Imam Abu Hanifah, sehingga dia tidak mau mengusik kesahduan tadabburnya Imam Abu Hanifah. Maka dibiarkanlah dia sendiri, semua pintu masjid sudah tertutup, dia pulang ke rumahnya. Begitu menjelang subuh datang lagi ke situ. Begitu datang dia kaget karena Imam Abu Hanifah masih pada spot yang sama, di tempat yang sama, dan dia dengan lirih berdoa kepada Allah. Ya may yajzi, kata dia, bimithqali dzarrati syarrin syarrah, wa ya man yajzi bimithqali dzarratin khairin khairah, kata dia, wahai zat yang akan membalas seatom pun kebaikan dengan kebaikan lagi, wahai zat yang akan membalas seatom pun kejelekan dengan kejelekan lagi, ajirin Nu'man abdaka annar, jauhkan aku Nu'man hambamu ya Allah dari neraka, kata dia. Ya Allah, jauhkan aku Nu'man, ya nama aslinya Nu'man bin Thabit, ya, atau Imam Abu Hanifah. Jauhkan aku Nu'man, jauhkan aku Abu Hanifah ya Allah, hambamu ini dari nerakanya, dan berikan aku ya Allah, masukkan aku ya Allah, ya, ke dalam luasnya rahmatmu. Dan itu doanya dilihat, nangis, kemudian didekatin. Apa katanya? Karena biasanya kalau nanti menjelang habis sholat isya, lampu masjid diambil oleh sang muadzin, disembunyikan lagi, disimpan, nanti menjelang subuh dia datang, ya. Begitu dia melihat ada orang yang datang, apa kata Imam Abu Hanifah? Kamu mau ambil lampu? Karena dikira menurut Imam Abu Hanifah masih hanya habis sholat isya. Yang menarik apa katanya sang muadzin? Kata semuanya, boten Imam Abu Hanifah, ini sudah mau menjelang subuh, saya mau azan sholat subuh. Kaget Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, uktub, sembunyikan, mimma ra'ait, apa saja yang kamu lihat dari diriku. Ojo ngomong-ngomong, jangan cerita ke orang-orang ya, ya malu. Coba kita begitu, ya, mulai isak nangis nganti subuh, ya, habis itu marbut datang, krek, assalamualaikum, oh, loh, sudah mau subuh, duh, tadi sudah tahajud 100 kali, sambil itu, duh, ya udahlah, sekarang waktunya mau sholat subuh, ngonten, kalau kita, sombongnya keluar. Tidak Imam Abu Hanifah, please, jangan bicara sama siapapun ya, Masya Allah, tapi tidak tahan. Nanti cerita ini diceritakan oleh sang muadzin sehingga sampai kepada kita. Masya Allah, solehnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena ingatannya pada mahsyar, karena ingatannya pada kalimat idza syaa'a ansyarah.
Allah menyatakan kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu belum menunaikan apa yang kewajibannya mestinya ditunaikan. Kita ini belum. Allah menyatakan mumpung kita masih dikasih kesempatan, monggo. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Allah menyatakan fal yang duril insan ila tu'ami. Hei manusia, mbok dilihat, kata Allah SWT. Fal yang duril insanu mimma tu'ami. Makanannya suruh melihat. Kalimatnya menarik. Di sini ada berbagai pendapat di kalangan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan orang yang terlalu cinta sama dunia, yang bahkan sudah tidak mau ngasih sodako, susah banget ngasih sodako karena kecintaannya terhadap dunia, suruh melihat waktu dia berak. Apa yang kamu takutkan untuk dikasihkan itu, yang kamu cintai, keluarnya seperti itu. Masya Allah, saking untuk menunjukkan tidak ada harganya itu. Mestinya ke akhirat sana cintanya, mestinya ke akhirat sana, Masya Allah. Itu yang dilihatkan. Dan kita disuruh melihat makanan kita, siapa yang memberi, bagaimana dia ada, siapa yang mengingatkan macamnya, karena itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyanzuril insanu mimma tu'amih anna sobabnal ma'a sobba. Siapa yang mengguyur kepada kalian dengan air hujan itu sehingga nanti bisa menghasilkan buah-buahan, menghasilkan pohon-pohon, yang pohon-pohon itu daunnya akan dimakan oleh hewan, yang kemudian buah-buahan, daun-daunan, hewan itu semuanya bisa kita makan menjadi makanan kita. Kok kamu tidak ingat? Kalau kamu pertama Allah ingatin, kalau kamu tidak bisa taat kepada Allah, ingat asal muasal dirimu dan kemana kamu, itu pertamanya. Kalau kita mau mengingatkan orang untuk kembali lagi ke hidayah Allah SWT, caranya adalah ingatkan eksistensi dia. Dari mana kamu berasal dan mau kemana kamu. Yang kedua, kalau belum, yang kedua tekniknya, ingatkan dia bahwa betapa pemurahnya Allah sama kamu. Karena ada orang yang diingatin asalnya sudah tidak ingat. Kayak ada orang yang dulunya miskin, wah sama orang minta-minta, ngemis-ngemis, tapi begitu kan kaya lupa dia. Apa omongan kita? Udah iling zaman biyen. Ya, sama. Allah meringatin kita begitu. Ada orang yang diingatkan tidak iling eksistensinya. Kamu cuma dari nutfah, dari debu, yang kemudian memang kemudian jadi sempurna, jadi kamu sekarang punya jabatan. Satu, diingatkan itu yang pertama. Yang kedua, diingatkan dengan apa? Diingatkan dengan kepemurahannya Allah. Diingatkan, kon kok lali lo, sopo biyen sing ngei awakmu? Ndak eling siapa yang ngasih nasi goreng sama kamu waktu kamu kelaparan malam hari? Memang sampean saiki dadi wali kota. Ojo ngono. Ya, itu ingatan, cara mengingatkan kedua. Diingatkan dengan apa? Dengan to'am, dengan makananmu. Siapa yang mengguyur hujan? Anna sobnal ma'a sobba summa sakoknal ardo sakka. Kemudian Allah mengrip open, membuka tanah, dan kemudian muncul kecambah, terus jadi tanaman dan segala macam. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sakoknal ardo sakka, anna sawabnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habban. Kemudian ditumbuhkan darinya habban, biji-bijian, wa inaban, anggur, ya, wa qadban, semua vegetation. Ya, qadban itu sebenarnya ini apa namanya? Tanaman yang kita makan berada di dalam tanah, daunnya dimakan hewan. Kayak wortel, umbi-umbian, gitu-gitu itu namanya qadba, wa zaitunan wa nakhla, ya, zaitun, kurma. Kata para ulama, urut-urutannya kenapa dimulai dari habban. Habban itu grain, kayak jagung, padi, semua yang biji-bijian. Ya, habban. Kemudian ke anggur, biji-bijian kayak anggur dan segala macamnya lah, kacang hijau semua gitu-gitu itu. Habis itu pindah ke inab. Habis itu pindah ke qadba. Qadba itu kayak tadi itu wortel segala macam lah, strawberry dan segala macamnya. Terus masuk qadba. Habis itu ke zaitun, ke nakhla. Kata para ulama, ini memenuhi selera orang Arab. Atau juga mungkin wallahu alam juga memenuhi selera jenengan. Itu untuk menunjukkan degradasi dari makanan yang semakin paling elit. Bagi orang Arab, makanan paling elit nakhl sama zaitun. Kita mungkin tidak seneng, ya. Kurma, banyak orang juga kurang suka dengan kurma. Ya, mungkin ada yang bilang terlalu manis, apalagi zaitun, tidak semuanya.
Kita senang zaitun minyaknya saja. Zaitunnya, boten seremen Ustaz. Ya, kecuali yang ada di pizza baru senang ya. Karena tiris-tiris kecil-kecil ya, misalnya. Tapi bagi orang Arab ini periodisasi. Grain untuk makanannya, ya, makanan utamanya. Habis itu nanti mulai lebih istimewa, inap, anggur, wortel, mentimunnya dan segala macamnya itu lebih mulia daripada grain, lebih tinggi derajatnya di mata orang Arab. Tapi puncak dari makanan zaitun wa nakhlah, zaitun sama kurma. Kalau kita mungkin puncaknya nopo lah ya, kalau kita kayak begitu. Yang ini sego awal, nomor lorone opo ta, jagung, terakhir apel, misalnya kan terus kioten. Itu gambaran urut-urutannya. Wahadaika gulba, ya, wahadaika gulba. Dan ini kalau ada macam-macam untuk menyebut kebun itu ya, ada hadiqah, ada bustan, ada jannah. Kalau semua kebun yang dikitari dengan pohon anggur atau pohon kurma namanya hadiqah. Kalau tidak dikitari dengan pohon anggur atau kurma namanya bustan. Kalau sangat lebat sehingga tidak bisa kelihatan dalamnya namanya jannah. Itu beda-bedanya. Allah menyatakan di sini hadaiqa gulba. Ini hadiqah ya, hadaik tapi gulba, sangat lebat. Jadi sampai kayak jannah. Dan semuanya itu diberikan untuk siapa? Kita, semuanya manusia. Tidak cukup dengan itu, Allah masih nambahin lagi wa fakihatan wa abba. Fakihah ini buah-buahan yang delicious, yang kalau orang makan dia tersenyum untuk jadi seneng. Sampean kalau makan apalah mangga yang ranum baru ngambil metik matang di pohon terus mangan lah senyum sampean. Seneng, namanya fakihah. Karena fakihah dalam bahasa Arab itu overjoy. Kalau orang sangat seneng, orang Arab ngomongnya fakihah, fakihina. Ya. Gambaran di surga nanti orang juga fakihin. Ya. Sangat bahagia. Karena itu buah-buahan yang membuat kita senang namanya fakihatun. Fakihatun. Nah nanti orang semuanya itu dikasih oleh Allah, fakihatan wa abba. Dulu saat turun ayat ini Umar Ibn Khattab menyatakan, fakihatan saya tahu, tapi abba ini apa abba? Ya, Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah nggak ada. Umar Ibn Khattab membaca ayat ini, aku tahu fakihah, tapi apa abba itu? Nggak tahu. Hatta Umar Ibn Khattab nggak tahu, apalagi orang Arab sekarang. Ya, ada orang Arab Badui menyatakan, ya Amirul Mukminin, aku tahu apa kata abba. Kalau kamu ingin tahu kata abba, aku yang tahu, ada dia. Abba adalah kalau turun hujan di padang pasir, kemudian ada air menggenang, ya, kemudian di pojokan-pojokan, di pinggir-pinggir celah-celah batu dan segala macamnya. Tapi kemudian setelah beberapa hari, 1-2 hari, kemudian muncul rumput-rumput hijau, namanya abba. Namanya abba. Lihat, karena itu abba biasanya diterjemahkan dengan rerumputan. Tapi awalnya maknanya itu wa fakihatan wa abba. Semuanya itu untuk apa? Untuk your enjoyment, mata'an lakum wali an'amikum. Itu semuanya untuk siapa? Untuk kita manusia pertama kali. Baru setelah itu untuk hewan. Nah sekarang baru yang juicy ya, terakhir. Fa'idha ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Saya cepatkan saja biar selesai. Kata Allah SWT, oke, sekarang saya sudah mengingatkan kamu. Sekarang lihat cara Allah nasihatin. Ya, kalau ada orang yang sangat ngeyel, tidak bisa ditaati, cara nasihatinnya dengan dua. Satu, dengan negatif reinforcement, kasih tahu dia dengan yang negatif. Engkau ngene loh, awakmu, engkau ngene loh. Yang kedua, kasih tahu dia dengan cara yang positif. Namanya positive reinforcement. Dua itu harus selalu ada kalau kita nasihati orang. Bashir, nadhir. Karena fungsi Nabi juga bashir, nadhir. Orang bule menyebut dengan stick and carrot. Stick sama carrot. Sama carrot. Yang carrot yang api-api. Nduk, tukokno anu nduk, engko tak kei anu. Nah, namanya carrot.
Ayo belajar, kalau nggak belajar tak jewer lo. Namanya stick. Sama, untuk orang yang bandel begitu caranya Al-Quranul Karim. Satu diingatin, kamu nanti begini, dan segala macamnya. Diingatin, kamu akan mati, akan begini, dan dia takut. Kalau itu belum mempan, yang positif. Siapa yang ngasih kamu? Semua yang positif. Kalau saya punya anak tidak nurut, aku kurang apa yang awakmu silukna? Saya kerja, abimu ini kerja dari jam 8 sampai jam 4. Untuk siapa? Untuk kamu. Abi nangis terus ke Allah, semoga anaknya soleh. Untuk siapa? Untuk kamu. Lele anak sing api, ngebi, ngoten. Karena saya mengingatkan kebaikan saya sama dia. Namanya positive reinforcement. Yang kedua, yang negatif. Kon terus nondo. Abit keseplak kan dah, misalnya ngoten sama. Kon terus no, engko kamu fa'amatahu fa'akbarah. Engko kamu mati loh, dikuburno loh, ketemu sapa kon? Aku. Kate apa kon? Ngono pangeran gamane ngoten. Itu caranya. Ya. Indah ayat ini jangan pirsani ya, mulai dari awal. Ada dua orang terhadap Al-Qur'an, ada yang menerima Al-Qur'an dan mentaati Al-Qur'an. Yang tidak taati Allah sebut keplek kamu itu. Qutilal insan ma akfarah. Kok bisa kamu mengkufuri? Habis itu dinasehatin. Dua nasihat. Terus sekarang semuanya sudah dikasih tahu, Allah menyatakan jangan tunda lagi. Kenapa? Karena tidak lama kiamat itu. Ayat ini dipungkasi dengan kalimat yang menarik. Fa idza ja'atis shakhah, kata Allah SWT. Kata Allah SWT, fa idza ja'atis shakhah. Fa idza, maka apabila datang. Ja'a beda dengan ata. Kalau sesuatu yang datang itu sesuatu yang sangat berat, ja'a. Saya datang ke Nurul Hayat, ata. Nabi Muhammad diutus ke dunia, ja'a. Karena Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum. Ya, misalnya ja'akum. Kalau saya ata. Ya. Hari kiamat niku sesuatu yang sangat besar. Karena itu Allah menyatakan dengan kalimat ja'a. Fa'idha ja'atis shakhah. Shakhah adalah tiupan sangkakala yang membangkitkan kita semuanya. Dan suaranya saja sudah seperti tiupan ya, yang menakutkan. Fa'idha ja'atis shakhah. Ngoten. Shakhah. Nah, Allah menyatakan nanti kalau sudah datang tiupan sangkakala itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini yang juicy menurut saya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari dalam bahasa Arab itu macam-macam. Farra, ya, farra lari karena kita ketakutan. Jadi macam-macam, jogging bukan farra. Maraton bukan farra. Tapi kalau ada anjing di belakang kita, kuk. Nah, kita lari namanya farra. Jadi farra itu lari karena kita ketakutan. Monggo saiki dipirsani. Karena menurut saya ini yang paling powerful ayatnya. Yauma, pada hari itu, yafirrul mar'u, orang-orang akan lari. Jenengan pikirakan, siapa lari dari siapa? Ibu lari dari anaknya, anak lari dari ibunya. Bukan orang lari dari anjing. Kalau lo belayu kan niku, ada anjing di belakang. Make sense. Gini mboten? Make sense. Oh, pancene ono asu. Pengennya takut. Pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu lari dari anaknya? Bagaimana ibu lari ketakutan karena di belakangnya ada anaknya? Bagaimana seorang anak lari ketakutan karena di belakangnya ada ibunya? Menarik nih ayatnya, karena ayat ini powerful. Yauma yafirrul mar'u, dan kalimatnya menarik, mar'u. Untuk menyebut orang dalam bahasa Arab ada banyak, bisa menyebut ar-rajul, ya. Tapi kalimatnya mar'u. Mar'u itu kalau kita menyebut seseorang karena orang itu punya muru'ah, punya kehormatan, punya honor, punya nobility. Kenapa? Karena salah satu sifat manusia adalah kita ini suka bantu orang lain. Sampean itu kalau melihat orang yang sangat miskin, gak bisa makan, nangis, menyakiti perutnya, insya Allah sampean akan diam terus. Apa yang bisa saya bantu pak? Sampean luwe ta? Dan segala macamnya. Gini ngoten. Karena itu banyak experience di YouTube kalau jenengan pirsani. Ya, ada orang berdarah-darah. Misalnya satu experience di India, experience sosial.
dia dikasih lumuran darah ke mukanya, ininya ditusuk, wah seperti darah, terus dia di pinggir jalan dia bilang help, help, tapi nggak ada satupun mobil yang berhenti bantu dia agak ke tengah sedikit, help, help, tapi nggak ada yang berhenti. Orang-orang semuanya di pinggir jalan nonton semuanya gini. Setelah kira-kira lama dia berdiri dan katakan, kalian semuanya bukan manusia, kata dia. Saya pura-pura, tapi di mana rasa kemanusiaan kalian? Kenapa tidak tergerak hati kalian untuk menolong saya? Bagaimana kalau seandainya saya ini beneran? Di mana kemanusiaan kalian? Menarik, powerful ya. Salah satu experience sosial. Kenapa? Karena sifat manusiawi kita adalah kita akan menolong orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita dipanggil dengan sebutan al-mar'u, itu menunjukkan bahwa kita tidak selfish. Kita selfless. Ya. Kita tidak selfish lagi. Nah, selfish itu bukan mar'u, nafsunya itu. Kalau semua yang pokoknya aku. Itu gambaran dari materialisme, gambaran dari egoisme. Tapi kalau Anda mau dipanggil dengan al-mar'u, itu menunjukkan kehormatan kita, bahwa kita siap nolong. Menarik, Allah kontraskan. Satu orang lari, ketakutan. Yang satu kalimatnya mar'u, mestinya orang itu saling menolong satu sama lain. Apa mana ibu sama anak, suami sama istri. Subhanallah ayat ini. Kenapa orang lari dari satu sama lain? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang lari, kata Allah SWT, ketika tiupan sangkakala itu muncul. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Ya, seorang lari dari saudaranya. Saya teruskannya. Wa ummihi wa abih. Orang lari dari ibunya, orang lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, orang lari dari istrinya, dari pasangannya yang dulu kemana-mana berdua, karena itu disebut dengan sahibihi. Wa bani, hatta dengan anaknya dia lari. Kenapa? Karena pada hari itu, saya tidak bacakan riwayatnya terlalu panjang ya, karena pada hari itu semua orang mencari kesalahan orang lain agar dia bisa mendapatkan kebaikan darinya. Ibu sama anak, jenengan mikir, aku biar nyusoni arek kurang tahun, saya dulu menyape dia, saya dulu tidak tidur karena dia, dan segala macamnya. Mungkin saya akan dapat pahala dari dia, karena dia takut akan masuk neraka, sehingga dia mengejar anaknya. Terus ini, nah aku jaluk ganjaranmu, saya minta itunya. Anaknya ketakutan, oh coba aku butuh juga. Semua orang tidak ada mikirin orang lain kecuali mikirin dirinya sendiri. Dan justru semua orang bahkan kalau bisa yang penting saya selamat, anak saya masuk neraka, I don't care. Itu pikirannya, saya tidak peduli sama yang lain. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu orang yang penuh dosa amat sangat kepingin untuk menukar, untuk membayar, asal dia tidak masuk surga dengan anak-anaknya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi ila akhirih. Bahkan dia bilang, ini istriku, ini keluargaku. Bahkan dia bilang apa? Waman fil ardi jami'an summa yunji. Semua manusia ya Allah masukin ke neraka ya Allah. Yang penting saya mboten. Yang penting saya jangan masuk neraka ya Allah. Untuk tujuan apa? Selfish. Sangat mikir sendiri-sendiri. Masya Allah ya. Nanti orang lari, suami istri mikir, dulu saya pernah dimarahin sama suami saya, dia pernah zalim kepada saya. Dulu saya taat sama dia, saya sudah bikin makanan untuk dia dan segala macamnya. Mungkin ada pahala, saya tak cari dia. Ya, dan segala macamnya. Kita saling menuntut satu sama lain. Itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Ketakutan pada hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri sehingga dia tidak mikirin urusan orang lain. Dalam riwayat dituturkan bahkan Nabi Adam lari dari Qabil. Semuanya. Ibrahim lari dari Azar, digambarkan dalam tafsir. Lari Nabi Adam, enggak pengen ketemu Qabil. Kok Qabil dari minta. Ya, dan segala macamnya. Semua lari satu sama lain. Karena semua orang mikirin dirinya sendiri-sendiri. Mikirin dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Allah kemudian menggambarkan dua gambar manusia.
wujuhu yawma idzim musfirah. Pada hari itu, ya, Allah menggambarkan ada kelompok orang yang wajahnya berseri-seri, musfirah, ya, shining, kayak kekuning-kuningan saking sumringai, ya, glowing, ya, shining. Dhahikatum mustabsyirah. Kalau tabassum, kalau kita tersenyum, gigi kita tidak kelihatan. Dhahikah, kita tersenyum sampai kelihatan giginya, saking senengnya. Ada orang yang wajahnya bersinar, dia dhahikah, dia tertawa, mustabsyirah, gembira dia, senang sekali dia. Ya, saya singkatkan saja nih. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Tapi kemudian ada kelompok manusia yang wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada wajah-wajah. Tidak semuanya memang, tapi cukup banyak. Kan itu dikali kalimatnya wujuhun dibikin nakirah. Wujuhun yawma idzin, pada hari itu 'alaiha ghabarah. Di atas mereka, ya, mereka ini ghabarah. Menarik kata ghabarah. Debu dalam bahasa Arab macam-macam. Ada naqah, ya, ada apa namanya? Naqa'a, ada hubar, ya, ada apa lagi, haba, ya. Kalau debunya itu kecil-kecil, ya, sampai kemana-mana. Kalau misalnya kena matahari, kemudian kita ngelihat kalau pagi buka jendela, ada matahari kelihatan bintik-bintik kecil-kecil, namanya haba. Nanti orang-orang kafir membawa amalan solehnya. Begitu di hari kiamat kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Seperti itu. Haba. Okay. Lek naqa'a itu debu yang akibat kalau ada mobil sangat kenceng terus berhenti dadak, terus keluar debunya. Namanya naqa'a. Fa'atharna bihi naqa'a. Ada lagi debu yang hubar. Hubar itu begitu. Hubar itu kalau debu kepul kemana-mana, ya. Terus kemudian karena kita berada di situ terus nempel ke kita, ke muka kita, dan tidak pindah-pindah. Namanya hubar. Yang di ayat ini disebut dengan ghabarah. Nanti ada orang yang wajahnya ini berdebu. Untuk nggambarin apa? Sumpek ya orang ini. Yang satu shining, yang satu berseri-seri, yang satu sekarang penuh debu. Ghabarah. Tarhaquha qatarah. Kalimatnya menarik. Dia ditutup dengan kegelapan. Qatarah itu menarik. Ngeten, qatarah itu menarik. Dulu waktu kita bahas Ibadur Rahman, kalau jenengan masih ingat, ada kata lam yusrifu walam yaqturu. Kalau masih ingat, qatir dalam bahasa Arab itu gini, wong sing pelit, ya. Kalau israf, keterlaluan dalam penjelajah harta. Kalau al-iqtar, terlalu pelit. Orang super pelit dalam bahasa Arab namanya qatir, pakai ta. Gini, misalnya jenengan damel makanan, ya. Wah, tapi tidak mau ngasih sama tetangganya. Tapi wes oleh makanan, jadi beluknya itu karena kita masak itu, jangan bayangin sekarang. Kalau sekarang apinya sudah tidak ada hitam-hitamnya. Zaman dahulu kalau orang masak itu kayunya akan mengeluarkan apa namanya, debu, smoke, asap yang menghitam, yang asapnya mengenai wajahnya. Terus dia datang ke rumah kita. Jadi dia datang kita tidak ngasih hatta sesendok makanan, dia datang hanya memberikan asap yang hitam itu di wajahnya. Orang yang kayak gitu itu namanya qatir. Oleh saiki misalnya nyate orangnya, makan sate terus dayo ke kita, ambu sate rek, dia meneng tok. Ya, dia datang ngasih ambune tok. Wong koyo ngono namine qatir, nonton. Qatir. Lah, orang ini lihat tarhaquha qatarah. Jadi orang ini ibaratnya ada asap awan itu nanti nemploin sama dia. Ya, sama seperti yang tadi itu, orangnya ada asap yang ngenai dia. Namanya qatir. Tarhaquha qatarah, kata Allah SWT. Jadi tutup dengan kegelapan. Dua wajah yang sangat berbeda, ya. Yang satu musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Yang sini 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Kenapa dia seperti itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Karena dia ada dua hal yang dia lakukan, kafarah. Dia tutupi. Saya ingatkan dari awal dulu, ada apa di dalam diri kita? Sudah wonten cahayanya yang mestinya
sudah ada lampunya, sudah ada petromaknya, tinggal dihidupin, hidup dia. Penghidupannya pakai apa? Pakai Al-Quranul Karim. Sayangnya dia tutupin itu, sehingga tidak bisa lagi. Perbuatan dia menutupi itu namanya kafarah. Dia denying, dia reject, dia refuse, semuanya dia tolak. Al-Quran dia tolak, semuanya ditolak sama dia. Itu yang disebut dengan kafarah. Akibatnya apa? Kalau sudah orang menutup kebaikan yang mestinya masuk ke dalam dirinya, lanjutannya adalah fajarah. Maka dia akan nabrak semua aturan Allah, dia akan banyak lakukan perbuatan maksiat. Karena itu fajarah dari kata fajar. Ya, fajar maksudnya kalau ada gelap gulita di malam hari, kemudian ada seberkas cahaya memecah kegelapan itu, berarti namanya fajar. Sudah keluar fajarnya. Fajar adalah cahaya yang membelah kegelapan. Hidup ini sudah diatur oleh Allah dengan aturan. Dia belah semuanya. Dia tabrakin semuanya. Kalau dia melakukan perbuatan jeleknya itu tidak banyak, namanya fajir. Sama dengan fasik, fajir, kafir. Tapi kalau keterlaluan kekufurannya, kalau keterlaluan maksiatnya, namanya fajarah, kafarah. Saking keterlaluannya, bukan lagi kafir tapi kafarah, bukan lagi fajir tapi fajarah, karena dia keterlaluan. Apa dosa paling utamanya? Karena dia tidak menerima Al-Quranul Karim, karena dia menolak Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Orang-orang soleh adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dia cintai Al-Quranul Karim, dia berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan, agar pelan-pelan jiwa kita menjadi jiwa yang Qur'ani. Ya, yang nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah SWT, kita tidak lari satu sama lain. Karena kita dihimpun bersama orang-orang yang muttaqin. Kita diikat dalam kesatuan iman. Ya, oh kita bahagia, musfirah, berseri-seri wajah kita. Dhahikatin mustabsyirah, mustabsyirah. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang kalau soleh berseri-seri dia. Lihat orang meskipun kaya, musam wajahnya. Kenapa? Karena dia sumpah. Sebenarnya hatta dia punya banyak uang. Sekali lagi untuk menutup kisahnya, Abu Hanifah dalam satu pengajian dibilangin orang zindik, you zindik, salah, ahlul bidah dan segala macamnya. Tidak berubah wajahnya Imam Abu Hanifah, tetap tersenyum dia, musfirah wajahnya. Dan ketika dia menjelaskan kesalahan pendapat Imam Hasan al-Basri, dan kemudian dia memenangkan pendapatnya sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, belum selesai dia menjelaskan dan baru menyatakan akhta'a Hasan al-Basri. Ada orang berdiri nyalah-nyalahin, hei anak pezina, ya ibn zaniyah, takul akhta'a Hasan al-Basri. Kata dia, kamu anak pelacur, dasar anak pelacur. Kamu berani-beraninya berkata Hasan al-Basri seorang tabi'in kamu salahkan. Keluar dia, marah. Imam Abu Hanifah melanjutkan akhta'a Hasan al-Basri wa asaba Abdurrahman bin Auf. Kata dia Abdullah bin Mas'ud, kata dia salah pendapatnya Hasan al-Basri karena Abdullah bin Mas'ud menyatakan begini. Tapi dia sabar. Dan di ujung dia berdoa kepada Allah, Allahumma man daqa bina sadrah, ya inna qulubana qad ittasa'at lah. Ya Allah, siapapun orang yang hatinya menjadi sesak karena kami, maka sungguh hati kami ya Allah lapang untuk mereka. Subhanallah. Masih di dunia saja sudah kelihatan musfirah, dhahikatun, mustabsyirah. Tidak kayak orang sekarang, tidak kayak orang-orang ahli maksiat. Jangankan disakiti, dia dapat rizki loh masih. Alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ya, tidak hanya kikir, ya, bahkan dia diliputi dengan kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita resapi surat Abasa ini sebagai renungan kita bersama-sama. Kita diberi pilihan oleh Allah, kita masih dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kita belum selesai menunaikan perintah Allah SWT. Karena itu mari kita buka hati kita untuk menerima Al-Quran, agar cahaya yang ada dalam diri kita makin berhilang gemilang cahayanya karena bersentuhan dengan cahaya Al-Quran.
yang digambarkan Al-Quran sebagai nurun ala nur, sebagai cahaya di atas cahaya. Dan kalau cahaya itu membuncah dalam diri kita, maka pasti yang dihasilkan adalah amal soleh dan amal soleh dan amal soleh. Dan kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah bukan sebagai orang yang lari ketakutan atas satu sama yang lainnya, karena kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan orang yang ketakutan lagi, tapi orang-orang yang musfirah, yang berseri-seri, yang kita senang karena kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dia dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang saleh. Ya. Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat ini. Kenapa? Karena wajahnya menghitam ketakutan dan dia lari satu sama lain, hatta terhadap pasangan hidupnya, apalagi terhadap anak-anaknya. Para ulama misalnya berbeda pendapat kenapa orang kemudian bercahaya, wajahnya berseri-seri. Ibnu Abbas menyatakan ini karena dia banyak melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa orang yang banyak sholat malamnya, maka Allah indahkan wajahnya di siang harinya. Ya. Ada juga yang menyatakan ini adalah akibat dari bukan qiyamul lail, tapi karena dia lamanya dia meniti jalan di jalan Allah SWT, entah dalam peperangan, entah dalam jihad fi sabilillah, atau dalam semua amal kebaikan fi sabilillah, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Nu'aim. Ada juga Imam Ad-Dhahhak menuturkan karena atharis sujud, atharil wudu, karena bekas wudu yang dia lakukan, ya, yang dia lakukan. Wallahu alam, intinya adalah surat Abasa mengingatkan kita untuk mengapresiasi Al-Quran lagi, mentadaburi Al-Quran lagi, agar kita kelak semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, bukan sebagai orang yang dicerca Al-Quran sebagai al-kafarah, al-fajarah. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab nopo? Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, yang membekas di dalam diri kita dan nanti berubah menjadi amal kita. Dan semoga kita bisa mengencourage saudara-saudara kita, keluarga kita untuk bersama-sama mengapresiasi dan mentadaburi Al-Quranul Karim, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai kafaratul fajarah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا جماعتنا من أهل العلم وأهل القرآن بالخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.